Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama saya mohon maaf ya, tadi tetap terlambat sekitar 4 menit. Saya baru masuk jam 8.04 karena tadi masih di jalan. Ya, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa kembali bertemu ya. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita atau ayat yang kita tadaburi. Ini masuk di ayat yang ke-71 dan 73. Jadi memang terkadang kita itu kalau baca ayat atau tadabur ayat hanya ayat-ayat yang kita suka saja atau yang familiar saja yang kita baca. Padahal Al-Quran itu semuanya merupakan petunjuk, pedoman hidup kita. Makanya kenapa kita harus mentadaburi semuanya. Kalau bicara tentang peperangan, kita pula harus mempelajarinya. Walaupun memang di situasi kita di negara ini tidak dalam kondisi perang, tapi bukan mungkin ya, pasti ada pelajaran yang sangat besar untuk kita dengan ayat-ayat itu. Karena itu merupakan pedoman hidup kita. Ya, silakan dibagikan layarnya. Ayat 71 sampai 73. Yang lain kalau ingin lihat di HP boleh. Jadi lihat saja. Lihat saja surat An-Nisa ayat 71, 72 dan 73. Jadi ayat 71 ini sebenarnya berbicara tentang perang. Jadi lepas perang Uhud. Kalau perang Uhud, pembahasan perang Uhud sementara berkecamuk, bahkan masih persiapannya sampai selesai perang itu. Selesai perang ini artinya masih di kondisi perang itu, masih di lembah Uhud itu. Bahkan masih setelah mereka pulang ke Madinah, itu dibahas di dalam surat An-Nisa, cukup panjang dan banyak sekali pelajaran di situ. Di perang Uhud itu yang ada di surat An-Nisa, di surat Ali Imran itu. Kalau yang 71 ini dia lepas beberapa lama dari perang Uhud. Jadi mungkin beberapa hari ataupun mungkin 1 atau 2 pekan. Lalu Allah menurunkan ayat yang ke-71 ini. Jadi ayat yang ke-71 ini bicara tentang perang lepas perang Uhud. Jadi saya mungkin singgung sedikit ya tentang perang Uhud. Jadi perang Uhud itu adalah perang kedua, perang kaum muslimin. Karena perang pertama itu kan perang Badar, perang kedua itu kan perang Uhud. Di perang Uhud ini itu sudah mulai ada orang-orang munafik yang menampakkan jati diri mereka. Awalnya jumlah pasukan yang pergi ke Uhud itu dari Madinah menuju Uhud itu sebanyak 1.000 orang. Dan ternyata di perjalanan itu sekitar 300 orang mereka itu memisahkan diri dari pasukan kaum muslimin. 300 orang itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, seorang munafik, orang yang munafik yang hidup di masa itu. Jadi dia mempengaruhi sebagian yang lain atau orang-orang munafik yang lain yang mana mereka itu berpisah dari pasukan kaum muslimin. Akhirnya yang tadinya 1.000 tersisa tinggal 700. Dan pasukan musuh, pasukan orang-orang musyrikin itu jumlah mereka 3.000 di waktu itu, kurang lebih 3.000. Jadi 700 melawan 3.000. Kalau di perang Badar kan 313 pasukan kaum muslimin melawan pasukan musyrikin yang jumlahnya 1.000. Ya, pokoknya perang itu jumlah muslimin biasanya lebih sedikit.
ada 1:3, bahkan ada 1:5, begitu dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu hidrakum. Jadi khudzu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah dan majulah ke medan pertempuran. Jadi memang agama kita ini bukan sekedar agama yang membahas persoalan kecil atau persoalan-persoalan yang besar. Apalagi hanya berkaitan tentang masalah perasaan. Jadi pernah saya bahas di hari atau di pekan kemarin. Jadi bahasan saya di pekan kemarin itu yang agama Islam ini tidak hanya, atau kebenaran itu tidak hanya diukur dari perasaan. Jadi kebenaran itu tidak hanya diukur dari perasaan. Waktu itu bahasanya tentang, saya kan ngaji di pabrik gula. Yang ikut itu ada manajer. Terus HRD-nya itu kan orang Kristen, tapi Kristen Advent. Kristen Advent itu dia hari raya perpekannya bukan hari Ahad, bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Dan Natalnya Advent itu dia bukan tanggal 25 Desember, tapi Januari. Lalu ini HRD-nya ini seringkali mempengaruhi manajer-manajernya. Terus manajer-manajer itu kalau ada saja video yang dikirim oleh pimpinannya, mereka itu kirim ke saya. Lalu kemudian minta pendapat saya dan minta jawabannya untuk dikirim ke pimpinan itu. Di waktu itu saya bilang begini, alhamdulillah saya bilang, agama itu tidak diukur dari perasaan. Jadi agama itu tidak diukur dari perasaan. Tapi agama itu, kebenaran itu, ya bukan agama ya, kebenaran itu bukan diukur dari perasaan. Walaupun kebenaran tidak bisa dipisahkan dari perasaan. Ingat ya, tapi saya ulangi lagi. Kebenaran tidak bisa diukur berdasarkan perasaan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau dilihat dari banyaknya podcast hari ini yang mengundang para pendeta, kemudian yang berikut mengundang pimpinan Buddha, yang berikut mengundang pimpinan Yahudi, kan ada podcastnya Deddy Corbuzier kan, itu Close the Door. Dia seringkali mengundang yang lintas agama seperti itu. Coba lihat nasihat-nasihat mereka itu, nasihat-nasihat yang bisa menyentuh perasaan pendengarnya. Ya, bisa menyentuh perasaan pendengarnya. Mau dia pimpinan Kristen, mau dia pimpinan Yahudi yang diundang, atau pimpinan Hindu. Bahkan orang yang terindikasi Syiah pun, itu kata-katanya bagus, kalimat-kalimatnya bagus, bisa sampai membawa pada pendengar dengan perasaan yang bagus juga ketika disampaikan. Dan tidak hanya pada persoalan masalah pimpinan-pimpinan agama, tapi juga para motivator, ISK juga pada acara-acara, bisa acara pramuka, acara kemah, acara kemahasiswaan, acara dinas, yang biasanya kalau sudah pada acara penutupnya itu kan akan dibuat sedih, itu namanya ISK. Itu ada dalam ilmu komunikasi, itu ada. Saya kebetulan kan kuliah di komunikasi, jadi tahu bagaimana cara mempengaruhi lawan bicara. Gitu. Ada teknik-tekniknya, ada buku-bukunya itu. Itu namanya ISK. Dan itu yang dipakai oleh semua motivator. Jadi itu yang dipakai semua motivator. Waktu dulu ada Golden Ways, ya tahulah, ya, itu adalah Mario Teguh. Coba lihat kata-katanya bagus dan seterusnya. Tapi kembali lagi, apakah kebenaran diukur berdasarkan dengan kalimat-kalimat itu, atau berdasarkan dengan kalimat yang bisa menyentuh perasaan,
Ternyata tidak seperti itu. Walaupun memang sebagian dari perasaan itu ada pada agama. Kalau kita lihat dalam agama kita ada hukum kisos, ada rajam, bagi para pencuri harus dipotong tangan, bagi para perampok harus dipotong silang. Itu memberikan keterangan kepada kita bahwa agama kita ini adalah agama yang memang rujukannya bukan perasaan tapi kebenaran. Biasanya pola-pola pada agama lain mereka itu yang mereka bawa adalah perasaan dan fokus pada kasih dan sayang. Jadi ini kasih dari Tuhan, ini kasih dari ini kasih dari seterusnya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kekerasan, Tuhan tidak pernah mengajarkan peperangan. Yang sebenarnya mereka ingin menyindir Islam, katanya Islam sebagai agama peperangan, agama jihad, agama keras dan seterusnya. Ini karena memang mereka tidak paham kesempurnaan agama kita ini. Ya, bisa jadi juga kita ini tidak paham kesempurnaan agama kita. Oke, itu ya. Jadi di sini Allah menyebutkan atau Allah sampaikan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah dan majulah ke medan pertempuran. Kenapa sampai Allah menyebutkan seperti ini? Karena ketika lepas perang Uhud itu, di mana pasukan kaum muslimin sekitar 70 orang mati, meninggal dunia, atau syahid, bukan meninggal dunia, syahid. Bahkan Rasulullah pun dalam satu riwayat disebutkan harus terluka, gigi gerahamnya itu copot. Ya, gitu, gigi geraham beliau itu copot. Itu yang terjadi di perang Uhud. 70 orang mati syahid. Maka Allah mengatakan kepada pasukan kaum muslimin untuk bersiap siaga. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin sudah merasa mereka menang dan merasa bahwa pasukan muslimin berada pada kondisi yang sangat lemah. Mereka bisa saja tiba-tiba bisa saja segera langsung untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Sedikit saya bicara tentang riwayat sejarahnya. Selepas kedua pasukan ini pulang, jadi selepas kedua pasukan ini pulang dari medan Uhud itu, kaum muslimin kan pulang dengan ada yang hilang tangannya, ada yang ditebas. Ini bukan tebasan, bukan hanya kayak seperti sayatan silet, tapi ini kayak tebasan pedang. Dan tebasan pedang yang dipakai ini seperti tajamnya sebagaimana goloknya para penjagal ketika penjagal itu menyembelih kurban. Jadi sangat tajam sekali. Makanya pasukan kaum muslimin itu ada yang kehilangan tangan, ada yang terluka sayatan besar dan seterusnya. Jadi mereka pulang dalam kondisi yang terluka seperti itu. Bahkan Rasulullah juga diriwayatkan seperti itu. Nah, ini orang-orang musyrikin juga pulang ke Mekah. Cuman ketika mereka pulang ke Mekah, di perjalanan, sebagian daripada pasukan musyrikin itu berpikir, kok kita tidak serang saja ya, langsung ke Madinah. Artinya mereka langsung saja dari Uhud langsung menyerang Madinah, tempatnya kaum muslimin. Nah, di situ kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang beriman atau kepada Rasulullah untuk berkumpul kembali pada esok harinya. Lalu kemudian Allah perintahkan yang mereka harus berperang, mereka harus bersiap siaga. Mereka harus bersiap siaga. Besoknya bersiap siaga. Karena waktu orang musyrikin ini berangkat, mereka kepikiran untuk menyerang Madinah yang saya bilang tadi. Jadi mereka ingin balik. Nah, di sini kemudian Allah katakan kepada orang-orang beriman untuk mereka bersiap siaga. Nah, ini ayat ini. Jadi bukan satu pekan ya, bukan sebagaimana saya sebutkan tadi. Ternyata 1 atau 2 hari. Karena orang musyrikin kepikirannya seperti itu. Allah kemudian mengatakan kepada orang-orang beriman bersiap siaga. Lalu ada orang yang tidak ikut perang dari kalangan orang-orang munafik ingin ikut terlibat, tapi ternyata Allah
melarang mereka. Jadi yang ikut berperang itu hanya mereka yang ikut dalam Uhud. Mereka diperintahkan untuk apa? Untuk pergi lagi. Pergi kemana? Pergi mengikuti jalannya orang-orang musyrikin. Coba bisa dibayangkan ini. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk kumpulkan kembali pada esok harinya ya. Pada esok harinya artinya kan mereka pulang ke Madinah dulu. Perjalanannya cukup berat dalam beberapa hari. Oke. Lepas mereka sampai, selesai, besoknya waktu subuh Allah perintahkan untuk itu. Allah perintahkan untuk itu, kemudian Nabi sampaikan ada perintah dari Allah untuk kita berkumpul kembali. Hanya pasukan yang ada di Uhud. Untuk apa? Untuk menyusul orang-orang musyrikin yang telah pergi. Gitu. Jadi bisa dilihat ketaatannya orang-orang beriman di waktu itu. Sayatan mereka itu bukan sayatan kecil, sayatan yang besar. Jadi luka-luka mereka itu luka yang besar. Tapi mereka itu sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di kita kan jangankan luka, alasan pekerjaan saja sudah menjadi alasan yang besar untuk meninggalkan sholat dan tidak mau belajar agama. Urusan pekerjaan ini bukan urusan nyawa, bukan urusan sakit, hanya karena masalah urusan pekerjaan akhirnya tidak mau sholat. Hanya urusan pekerjaan akhirnya tidak lagi mau belajar agama. Makanya pernah ada yang bilang ke saya, Ustadz, enak ya kalau hidup di masa Nabi. Oh jangan. Kita tidak pantas hidup di masa Nabi. Karena apa? Karena hanya perintah yang kecil saja kita tidak mau melakukannya. Hanya untuk berkorban dengan hal-hal yang kecil saja, masalah waktu, korban apa lagi? Mungkin hanya untuk meninggalkan mungkin meninggalkan pekerjaan sedikit saja untuk sholat ya, mungkin hanya 15 menit, 10 menit kita tidak mau melakukan itu, lantas kita ingin hidup di masa Nabi. Jangan sampai kita merasa bahwa kita berada di pasukan Nabi, ternyata ketika kita pelajari dari iman kita di hari ini, kita ternyata ada, na'udzubillah, di pasukannya orang-orang musyrikin, saking lemahnya iman kita ini. Oke, lanjut lagi. Jadi sudah mereka pergi semuanya dalam kondisi ada yang tertatih, jalannya memang sangat-sangat pelan karena itu ada yang naik onta tapi dengan naik onta dengan luka-luka, dan mereka jalan ini bukan di aspal, bukan di jalan yang hangat atau dingin, tapi panas loh ini, panas, subhanallah. Sampai kemudian mereka jalan, orang-orang musyrikin yang sudah ada niat untuk ke Madinah ternyata tidak jadi. Allah bikin ada rasa takut dalam hati mereka. Jadi akhirnya mereka pulang ke Mekah. Pasukan itu yang luka-luka itu pergi sampai di pertengahan, sampai pada pertengahan itu. Pokoknya perjalanannya sudah cukup jauh lah. Itu tidak jadi perang, pulang. Apa kalau di kita seperti itu? Kita paling protes. Nabi ini kalau tidak jadi perang biar dia orang ini luka-luka. Kenapa lagi orang mau disuruh pergi? Apalagi Nabi ini, nauzubillah. Tapi para sahabat tidak seperti itu, tidak jadi perang. Bayangkan. Dan mereka jalan ini jauh dalam kondisi yang luka-luka. Subhanallah. Mereka akhirnya balik. Pulang. Lalu itu Allah katakan kepada Nabi juga sebagaimana dalam ayat ini, bersiap siagalah. Harus ada pasukan-pasukan yang ini maju ke medan pertempuran secara berkelompok-kelompok atau maju secara bersama-sama, secara serentak. Ini strategi perang ini. Jadi kaum muslimin itu diatur, ada strategi perangnya. Jadi ada, kalau di sini disebut dengan hidzrakum, bersiap siagalah. Kalau sekarang itu satu negara itu harus ada milisinya, ada kapal tankernya, ada pesawat tempurnya, harus ada itu semua. Gitu, harus ada itu semua. Jadi memang harus ada ikhtiarnya. Tidak hanya jangan menganggap
kita ini punya tongkatnya Nabi Musa, tidak. Sedangkan Nabi Musa pun yang punya tongkat, dia tidak bergantung kepada itu, kepada tongkatnya. Jadi ada ikhtiarnya. Itu hidrakum. Ya, di sini Allah katakan pasukan muslimin itu harus punya kelompok perang pasukan perang yang secara berkelompok dan serentak. Secara kelompok itu kata para ulama ada pasukan elit. Ada pasukan elit, ada pasukan khusus. Dan serentak itu ya pasukan yang jumlahnya lebih besar, bahkan rakyat sekalipun. Jadi disuruh bersiap siaga, ada tentara penjaganya. Itu yang Allah perintahkan kepada Nabi di Madinah. Kemudian ayat yang berikut, ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ayat ke-72, wa inna minkum lamal la yubatti anna la yubatti anna. Sesungguhnya di antara kalian pasti ada orang-orang yang sangat enggan pergi ke medan pertempuran. Siapa mereka? Adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu adalah mereka yang tidak mau ikut berperang. Jadi mereka itu tidak mau ikut berperang. Orang-orang munafik. Kalau di kita, orang-orang munafik itu adalah orang yang memiliki sifat munafik ya, dan cek di dalam diri kita. Orang-orang yang tidak mau untuk menyebarkan agama. Orang-orang yang tidak mau berjuang untuk agama ini, untuk Islam ini. Bagaimana cara berjuangnya kita di hari ini? Kan kalau di medan pertempuran ya tentu dengan ikut berperang. Tapi kalau di situasi kita yang aman ini, yaitu tentu dengan cara berdakwah. Mungkin kita tidak bisa menjadi orator atau menjadi ustadz yang mengajak banyak orang atau sampai berceramah di podium. Kita bisa minimal dengan mengajak orang lain untuk bisa belajar agama. Ataupun kita bisa mengajarkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Jadi para pengajar Iqra, entah pengajar TPQ, ataupun pengajar di Rosa, ataupun tahsin, ataupun ada ta'lim, ada tarbiyah, dan seterusnya, itu semuanya juga disebut sebagai para pejuang. Jadi para pejuang. Dan para pejuang inilah yang disebut sebagai orang-orang yang bisa terhindar dari sifatnya orang-orang munafik. Begitu, jadi bisa terhindar dari sifatnya orang-orang munafik. Ya, tadi kembali, orang-orang munafik itu tidak suka dengan jihad. Jadi mereka itu tidak mau berperang. Buktinya apa? Buktinya dari pasukan Uhud tadi, yang jumlahnya 1000, ternyata pasukan dari jumlah 1000 itu berpisah 300 orang, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, seorang kepala munafik yang tinggal di Madinah. Fa in asabatkum musibatun qala qad amallahu alaihi. Jika kalian ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama kalian, atau karena aku tidak ikut berperang bersama mereka. Idlam akum ma'ahum syahidan. Jadi lepas mereka itu tidak ikut berperang bersama kaum muslimin yang jumlahnya itu sebanyak 300 orang, mereka mengatakan bahwa Allah itu telah menganugerahkan nikmat kepada mereka. Nikmat apa itu? Nikmat keselamatan. Itu menurut mereka. Karena mereka bisa selamat dari apa? Selamat dari kematian dan selamat dari kesusahan ataupun luka-luka di medan perang itu. Ini sifatnya orang-orang munafik. Jadi sifat orang-orang munafik itu yaitu senang dalam situasi yang dimana kaum muslimin itu terluka atau mengalami musibah atau ujian. Orang-orang munafik seperti itu. Jadi orang munafik itu sangat senang melihat orang-orang beriman itu dalam kondisi yang terpuruk.
Sama juga dengan Palestina hari ini. Jadi ada saja orang-orang yang sangat senang melihat Palestina hari ini dalam kondisi yang mana terjadi genosida. Di mereka itu sampai di Zionis. Kemudian ayat yang berikut, ayat 73. Nanti sekaligus kita akan ambil secara bersama-sama hikmahnya. Walain asobakum fadlum minallah. Sungguh jika kalian mendapat karunia kemenangan dari Allah, minallah, layaqulanna ka'allam yakum bainakum wa bainahu. Tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kalian dengan dia. Ini berbalik. Tadi kalau misalnya kaum muslimin itu mendapatkan ujian dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa atau musibah berupa kekalahan, mereka itu sangat senang. Bahkan mereka itu merasa bahwa Allah itu mencintai dan menyayangi mereka. Tapi sebaliknya ketika orang-orang beriman itu menang, bahwa orang-orang beriman itu menang dalam peperangan atau diberikan kenikmatan, mereka itu ada sedih di dalam hati mereka. Ada seperti hasad di dalam hati mereka. Kenapa mereka bisa sampai hasad? Ya karena kalau misalnya dalam perang, kalau dalam perang itu kan selain kemenangan yang didapatkan oleh orang-orang beriman juga akan mendapatkan harta rampasan, ghanimah. Selain itu juga tambahannya, walaupun ini bukan niat mereka ya, orang-orang beriman ya, niat mereka itu tetap karena Allah ketika mereka berjihad. Yang ketiga itu mereka akan dikenal menjadi sebagai pahlawan lah, seperti itu. Jadi menjadi pahlawan bagi orang-orang Islam lainnya. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu merasa sangat rugi. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan harta ghanimah. Yang kedua, mereka iri ketika pasukan kaum muslimin itu dieluk-elukan. Nah, artinya disanjung karena keberanian mereka. Dipuji karena keberanian mereka. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Jadi jangan sampai juga di dalam diri kita itu ada seperti itu, ada hasadnya. Karena orang-orang munafik juga itu ya, tadi, mereka itu memelihara hasad di dalam hati mereka. Senang melihat saudaranya itu mendapatkan kesusahan, dan sedih ketika melihat saudaranya itu mendapatkan kebaikan. Dan itu biasanya memang ada di dalam hati kita semuanya, dalam hati kita. Yang mana itu berasal dari bisikannya syaitan. Makanya untuk melawan hasad itu, jadi kita ini semuanya punya peluang untuk hasad. Cuman kita bisa melawannya. Bagaimana cara melawan hasad itu terhadap saudara kita? Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita itu diberkahi. Jadi kalau misalnya ada kayak bisikan di dalam hati, dia bisa beli mobil, dia naik jabatannya dan seterusnya, ada mulai bisikan di dalam dada kita, maka langsung kita berdoa kepada Allah, minta supaya Allah berkahi kehidupannya dan keluarganya. Mendoakan seperti itu pun berat sekali. Ya, mendoakan seperti itu berat. Tapi kita harus melakukan itu untuk apa? Untuk melawan syaitan. Beratnya kenapa? Karena memang syaitan tidak mau kita mendoakan saudara kita itu. Ya, teman kita saja kita tidak mau, apalagi kalau musuh kita, artinya musuh orang yang kita tidak suka, yang tiba-tiba dia mendapatkan jabatan. Mungkin tidak sukanya karena hanya pernah miskomunikasi kah, pernah ada perselisihan yang kecil kah, karena ada seperti itu, ada perselisihan yang kecil, yang bukan perselisihan besar. Pokoknya hanya karena salah paham. Biasa kalau di tempat pekerjaan begitu, ada yang salah paham. Coba kalau ada yang salah paham begitu, doakan dia. Doakan orang yang pernah salah paham dengan kita itu. Tapi biasanya berat kalau kita doakan dia. Biasanya berat.
Tapi itulah cara kita untuk menghilangkan hasad, sakit hati di dalam diri. Kemudian Allah katakan, la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu. Ini perkataan mereka tadi. Kemudian Allah katakan, mawaddatu ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azimah. Dengan dia aduhai, ini perkataan mereka, sekiranya aku dahulu bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Jadi itu, mereka itu beranggapan, kalau misalnya juga saya itu ikut bersama mereka, kalau dia itu berikut bersama mereka, mereka juga bisa menjadi pahlawan, bisa disanjung-sanjung, lalu kemudian mendapatkan harta ghanimah. Nah gitu. Itu sebenarnya niatnya orang-orang munafik begitu. Jadi kalau mereka perang itu, artinya kan kita bisa tahu dari sini, ternyata dalam perang pun penting untuk meluruskan niat. Dalam perang ya, penting untuk meluruskan niat. Dalam segala hal sebenarnya, mau berhijrah pun, makanya dalam hadis Nabi itu kan, dalam hadis Bukhari, siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya pada hijrahnya itu. Siapa yang berhijrah hanya karena wanita, kan ada hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah, ada seorang laki-laki, dia melakukan perjalanan yang sama dari Mekah ke Madinah, tapi bukan untuk hijrah, bukan untuk hijrah mengikuti Nabi, hanya untuk pergi menemui perempuan yang dia suka, tapi dia mati, akhirnya dia mati. Makanya turun hadis Nabi sampai menyampaikan itu, hadis itu, siapa yang berhijrah hanya karena seorang wanita, harta, dia hanya akan mendapatkan itu. Tapi siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dalam perang kemerdekaan kita pun, para pahlawan itu, ya semua itu mereka tergantung daripada niat mereka ketika mereka berperang. Kalau niat mereka itu karena Allah, maka mereka dihitung sebagai orang yang mati syahid. Tapi kalau mereka itu berperang hanya atas nama A, B, C, dan seterusnya, mereka hanya akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Begitu. Dan tentu yang berperang di sini, yang mendapatkan kebaikan, hanya mereka yang mati dalam keadaan Islam saja. Adapun mereka yang mati di luar dari Islam, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali balasan di neraka saja, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Oke, mungkin demikian. Ada yang ingin didiskusikan, ingin disampaikan, atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Tadi barusan Ustaz menyampaikan bahwa kalau saat sekarang perangnya atau jihadnya lewat siar, seperti membagikan apa yang tadi Ustaz. Terus di keluarga, di grup keluarga itu Ustaz, ada sebagian yang memblokir dan menghapus. Itu mengobati hati itu seperti apa Ustaz? Barakallah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan katsira. Iya, ditolak ketika kita menyampaikan kebenaran itu hal yang wajar, karena orang terbaik kita pun, yang menjadi teladan kita pun, itu Nabi Muhammad, mengalami hal yang sama. Cuman memang kita harus memastikan kita ditolak bukan karena
akhlak kita, tapi kita ditolak hanya karena isi yang kita bawa. Karena hari ini banyak orang yang ditolak dakwahnya bukan karena isinya, tapi akhlaknya, cara dia menyampaikan. Akhirnya yang dibenci bukan Islamnya tapi orangnya. Kalau Nabi tidak. Nabi itu yang dibenci Islamnya. Nabi itu tidak yang dibenci Islamnya, tapi Nabi tidak dibenci. Nabi tidak dibenci, cuman yang dibawa oleh Nabi itu yang dibenci. Begitu. Akhlaknya tetap akhlakul karimah. Gitu ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ya sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika kita sudah menyampaikan dengan cara yang paling baik, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang baik, maka kita hanya sekedar sampai pada ayat fadzakir innama anta mudzakir. Sampaikanlah, dan tugas kita itu hanya sekedar untuk menyampaikan. Adapun untuk pemberian hidayah, itu hanya Allah saja yang punya hak atas itu. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Afwan Ustadz. Iya, silakan Ibu Ya, Francisca. iya. Kalau kita men-share misalnya artikel tentang kebaikan, tetapi kita belum bisa melakukannya, apakah kita termasuk orang yang munafik atau bagaimana ya Ustadz? Syukron jazakallahu khair. Amalan itu ada dua. Amalan wajib dan amalan sunnah. Kalau amalan yang wajib itu kayak yang pertama itu kita belajar agama. Yang kedua itu amalan wajib juga, sholat 5 waktu. Kalau sholat yang di rukun Islam semua itu wajib. Ilmu itu kan belajar agama itu dari syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian kita amalkan, kita pahami apa syahadat itu. Artinya kita memang beriman kepada Allah dengan benar, dengan tidak melakukan kesyirikan, dan beriman kepada Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Selain itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji jika mampu.
hal yang wajib ini yang tidak boleh kita itu menyampaikannya lantas kita tidak melakukan. Ya, itu ya, hal yang wajib. Makanya tadi saya bedakan, ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Untuk amalan yang wajib, jangan kita menyampaikan lantas kita tidak melakukan. Jadi misalnya kita katakan, jangan lupa sholat 5 waktu. Padahal juga dia tidak melakukan. Itu tidak boleh. Jadi jangan kalian mengajak pada sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Begitu. Berperang juga, perang di medan perang ya, di medan perang yang memang real kayak di Palestina. Hukum jihad itu kan hukumnya wajib, tapi bagi yang memang sudah ada di kawasan itu hukumnya wajib. Ya, jangan orang yang kamu harus berperang ya, lantas dia tidak ikut berperang. Tapi untuk amalan-amalan sunnah kayak sholat tahajud, kayak sholat duha, mungkin baca Al-Quran juga, apalagi hafalan Al-Quran juga, dan sedekah misalnya kita sampaikan, misalnya kita sampaikan kita share tentang sholat tahajud, tapi kita belum tahajud, tidak apa-apa itu. Jadi tidak apa-apa, karena tahajud itu merupakan amalan sunnah. Yang tidak boleh kayak tadi itu adalah amalan-amalan yang wajib, seperti itu. Begitu. Apakah kita menjadi orang munafik? Ya, itu bisa jadi. Jadi orang yang dia, tapi yang wajib ya, yang wajib saya ingatkan, orang yang mengatakan kamu harus sholat tapi dia tidak sholat, itu bisa terindikasi dia ada sifat munafik, ada sifat munafiknya dia. Begitu. Sama dengan orang-orang munafik di masa Nabi. Ya, mereka itu mengatakan begini soal beriman kepada Nabi, ternyata mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka itu mengatakan seperti ini tentang masalah jihad, ternyata mereka tidak ikut berjihad. Begitu. Jadi beriman kepada Nabi wajib, jihad ketika di medan itu wajib. Begitupun dengan sholat dan yang saya sebutkan tadi. Insyaallah ini jelas. Ada lagi, silakan. Izin Ustadz. Ya Ibu Alfa, silakan. Ini Ustadz, kalau apa dulu? Saya itu kan ada, maksudnya salah satu kelompok ibu-ibu ya. Jadi taklim, terus belajar Quran juga. Nah, ada salah satu anggota begitu yang beliau itu ada punya jabatan lah begitu ya. Nah, awalnya beliau ikut, terus banyak kali absen ya, maksudnya sering-sering tidak hadir begitu. Nah, ketika kami ada suatu ada pemberian ya, amanah dari orang lain begitu, yang donatur begitu kan, kasih suatu hadiah buat ibu-ibu ini yang aktif. Nah, karena hadiahnya terbatas, nah kami hanya seleksi siapapun yang aktif, yang hadir di taklim begitu. Nah, ketika beliau ini tidak terpilih, beliau seperti merajuk begitu. Nah, akhirnya keluar dan kami ketahui ternyata beliau itu agak kurang hati begitu pada orang. Nah, jadi apakah sifat seperti ini adalah termasuk sifat munafik? Terus bagaimana sikap kami menghadapi orang-orang yang seperti ini? Seperti itu Ustaz. Mohon petunjuk. Syukran. Ya, Afwan. Pertama gini. Pertama dalam kelompok. Kita kalau sudah bikin ada komunitasnya, ada kelompoknya, mau kelompok dakwah atau apapun dia, bahkan di tempat pekerjaan ada saja konflik yang terjadi. Makanya sampai ada materi itu manajemen konflik. Dan manajemen konflik ini bukan hanya di tempat pekerjaan yang ini saja, yang swasta, tapi juga di dakwah itu harus ada manajemen konflik.
Dan manajemen konflik itu ada di dalam Islam. Bagaimana Nabi itu mengatur manajemen konflik ketika bersama dengan para sahabat yang lain. Konflik apa sih yang terjadi di masa Nabi? Banyak. Yang paling besar itu kan sampai ada ayatnya itu kan, tuduhan zinahnya Aisyah kan, itu ada manajemen konflik di situ. Itu bagus juga ayatnya itu. Oke, nanti saja itu. Kemudian berikut itu, jadi harus kita sadari yang pertama, kalau kita berkelompok atau kalau kita membuat satu komunitas pasti akan ada konfliknya. Karena kita ini sedang menyatukan karakter yang berbeda-beda. Jadi karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, harus sadar di situ ya. Kemudian yang kedua, kita sebentar. Iya, kemudian yang kedua, jadi kan manajemen konflik ya, harus kita sadar bahwa kita memiliki karakter yang berbeda-beda pada satu komunitas, satu kelompok ini. Kemudian yang kedua, harus ada lapang dada satu sama lain. Nah, harus ada lapang dada satu sama lain. Kita itu paling banyak sekarang ada materi bagaimana cara supaya bisa lancar berbicara di depan umum. Itu kan paling banyak itu. Bahkan kita itu berlomba untuk bisa pandai berbicara. Gitu kan. Tapi tidak pernah kita itu belajar bagaimana pandai untuk mendengar. Jadi pandai untuk mendengar. Nah, ini sama juga dengan cara dengan hal di mana kita itu paling banyak ingin dihargai tapi tidak mau menghargai. Jadi kita itu paling banyak ingin dihargai tapi tidak mau menghargai. Sama juga dengan kita paling banyak ingin menasehati tapi tidak mau dinasehati. Apalagi orang yang misalnya baru di bawah kita atau orang yang kita anggap baru bergabung di komunitas kita. Jadi kita anggap karena dia baru gabung tidak pantas dia menasehati. Jadi harus ada kedua-duanya. Belajar untuk menasehati dan paling banyak juga kita harus belajar untuk menerima nasihat atau mendengar. Jadi kalau misalnya ada ibu seperti yang tadi itu, dan itu karakter tersendiri memang yang akan kita dapati di kelompok-kelompok itu, karena karakternya kan beda-beda. Ya sudah, biarkan saja. Dibiarkan saja. Apakah ibu itu termasuk golongan orang-orang munafik? Tidak. Cuman hatinya kecil. Hatinya kecil dan bisa jadi suasana di tempat pekerjaannya itu berbeda dengan suasana yang baru dia dapatkan di lingkungan dakwahnya, di lingkungan pengajiannya. Itu kan beda. Mungkin di sana beliau sangat dihargai, tapi ketika beliau sudah di sini, beliau tetap dihargai, tapi dalam penghargaan yang sama, jadi penghormatannya yang sama. Beda kalau misalnya di tempat pekerjaan itu. Jadi biarkan saja, nanti insya Allah beliau akan menyadari itu secara perlahan. Jadi, dan pertanyaan tadi, apakah beliau orang munafik? Tidak. Cuman beliau mungkin harus beradaptasi dulu. Yang biasanya di lingkungan seperti itu, ini sudah masuk pada lingkungan yang baru. Begitu. Dan juga saya mau tambahkan mungkin, saya itu juga ngajar ini yang kelas 9, jam 9 ini sebentar, kan ada Zoom juga. Ngajar tahsin juga, di situ ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu dari UI, profesor masih aktif di UI, profesor antropologi, ada YouTube-nya beliau. Beliau ngaji sama saya, coba bayangkan. Beliau itu pas di Jakarta, banyak bisa dapat guru ngajinya, belajarnya di saya. Artinya, itulah takdir Allah ketika mempertemukan kita dengan orang lain. Dengan orang lain, dan ketika kita itu saling menghargai satu sama lain, maka insya Allah kita akan bisa saling memberikan manfaat. Gitu. Ada juga yang belajar sama saya, beliau itu merupakan kayak notaris begitu, tapi bukan kayak notaris, konsultan
konsultan ekonomi, tapi beliau ada di Makassar. Cuman beliau itu konsultannya di Amerika. Jadi tinggal kirim-kirim email seperti itu. Begitu. Banyak yang di mualaf itu, yang di mualaf mereka pekerjaannya di luar negeri. Tapi mereka tinggalnya sudah di Indonesia. Tapi mereka mau untuk belajar agama. Dia mau untuk belajar agama. Dan mereka tidak mau meninggikan diri mereka, maksudnya. Saya loh kerjanya di luar negeri. Saya loh pernah tinggal di luar negeri. Bukan, maksud saya adalah saya tidak ingin membandingkan mereka ini dengan Ibu Ulfa bilang tadi ya, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ketika kita ingin belajar agama, maka kita harus merendahkan hati kita. Dan kita ini merendahkan hati ini bukan, atau merendahkan diri ini, merendahkan dirilah, bukan kepada ustadz itu, bukan kepada ustadzah itu, tapi kepada Allah. Karena ilmu agama itu hanya akan bisa masuk apabila kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, atau merendahkan hati kita di hadapan pengajar itu. Itu tambahannya saja. Allahu a'lam. Semoga bisa dipahami lah sedikit atau bisa diambil dari penjelasan yang tadi. Begitu Bu Ulfa. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Misalnya Ustadz, saya mau nyambung yang masalah tadi yang munafik. Kalau lihat dari ayat itu kan agak jelas bagi saya gitu bahwa ini waktu perang kan ada yang kaum munafik ikut ke situ gitu. Jadi ada gambaran orang berjuang, ada juga yang akan menusuk dari belakang gitu. Jadi nggak, bagi saya gambaran munafik itu agak jelas. Cuman kadang-kadang kan begini, ada sifat-sifat munafik atau ciri-ciri orang munafik kan, kalau berkata bohong, kalau berjanji tidak amanah, yang seperti itu kan. Nah, dalam keseharian apakah kita itu masuk ke yang sifat munafik tadi, yang bahwa nanti dia masuk di dalam maksud saya dalam penyiksaan itu kan di dalam kerak neraka gitu loh Ustaz. Jadi maksudnya saya itu bagaimana saya mau bersikap itu. Dari saya jangan-jangan saya udah munafik nih, berkata bohong, kadang-kadang berjanji saya tidak bisa tepati gitu loh. Jadi maksudnya apakah itu munafik kecil atau bagaimana gitu Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Bu Amira. Jadi munafik itu ada dua, ada munafik besar dan ada munafik yang kecil. Dan setiap penyebutan tentang orang munafik di dalam Al-Quran itu tidak diketahui oleh para sahabat. Jadi tidak diketahui oleh para sahabat. Nanti Allah yang sampaikan bahwa ada orang-orang munafik di antara kalian. Dan para sahabat itu bahkan tidak tahu siapa orang munafik di antara kita. Iya. Mereka bahkan was-was, bahkan merasa jangan sampai kita. Umar saja itu takut jangan sampai dia menjadi orang yang munafik. Karena Rasulullah itu menyebutkan kepada Hudzaifah ibnu Yaman nama-nama orang munafik. Lalu kemudian kata Rasulullah, jangan kamu sampaikan kepada yang lain. Nah, itu berdebar hatinya, dadanya Umar. Jangan sampai saya ini orang munafik. Kemudian dia tanya terus ke Hudzaifah tidak mau bilang. Dia tanya terus lama begitu, lalu kemudian kata Hudzaifah, satu aku sampaikan saja, hanya sekali ini, dan jangan pernah ditanya lagi. Apa dia katakan oleh Hudzaifah? Dia tidak sebutkan namanya orang-orang munafik itu, cuman disampaikan oleh Hudzaifah, kamu bukan orang munafik. Di situ senangnya Umar. Ya, jadi dia tidak mau tahu siapa itu, yang penting dia selamatlah. Kalau kita kan kita lebih cari-cari tahu orang lain, sedangkan luput dari diri kita luput dengan diri kita ini. Nah, jadi munafik itu ada dua. Ada munafik besar yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, sebagaimana orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu siapa mereka? Mereka yang sangat benci terhadap agama Islam.
Jadi mereka itu benci terhadap Nabi. Orang-orang munafik itu punya rancangan untuk membunuh Nabi. Jadi kalau punya kesempatan, mereka akan melakukan itu. Ini, jadi mereka benci terhadap Islam, mereka terbenci terhadap Al-Quran, mereka katakan Quran itu dusta dan seterusnya. Tapi mereka di waktu yang bersamaan mengatakan mereka itu Muslim. Begitu. Jadi beda, perbuatan munafik dengan orang munafik itu beda. Kalau sekarang kita katakan dia munafik, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena urusan kemunafikan itu kan urusan hati dan dia goib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi kalau perbuatan itu boleh. Kalau perbuatan itu boleh, misalnya ada orang yang dia melakukan atau mengatakan yang mana itu sebagai indikasi perkataan orang-orang munafik. Nah, maka kita katakan dia sedang melakukan perbuatan munafik atau sedang melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Bukan dia munafik, tapi dia melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Misalnya siapa? Kasih contoh, Abu Janda misalnya. Abu Janda, karena dia kan sering mengeluarkan statement-statement yang menyalahkan orang-orang Palestina, mendukung Israel dan seterusnya. Kita bisa katakan dia itu sedang melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Jadi kita tidak katakan dia munafik, tapi dia sedang melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Begitu. Kemudian ada munafik yang kecil. Ada munafik yang kecil itu yang tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Siapa itu? Yang tiga itu. Berkata dia berbohong, kemudian dipercaya dia khianat. Apalagi satu? Berjanji tidak ditepati. Berjanji tidak ditepati. Ada lagi satu itu di dalam hadis, cuma saya lupa. Jadi tiga inilah menjadi indikasi kemunafikan kecil. Tapi walaupun dia kemunafikan kecil, dalam hal masalah dosa dia merupakan dosa yang besar. Karena berbohong itu dosa besar. Kemudian tidak amanah juga berdosa besar. Ingkar janji juga merupakan dosa besar. Orang ini kan kalau ingkar janji sekarang pakai kata Allah. Sebentar mau pergi insya Allah. Oh itu pasti dia tidak pergi itu. Biasa kan begitu. Mau pergi insya Allah. Itu jadi akhirnya jadi munafik kecil begitu. Tapi dosanya dosa besar itu. Pakai nama Allah, tapi niatnya tidak mau pergi begitu. Seperti itu Ibu Amira. Iya, oke. Iya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Masih ada satu pertanyaan lagi. Kita sampai 21.05. Setelah ini saya ada Zoom lagi, insyaallah. Ustadz, boleh satu lagi kalau tidak ada yang lain? Boleh. Silakan. Ustadz, saya pernah ikut satu daurah dan ada di dalamnya itu menyebutkan pemateri bahwa salah satu kemunafikan. Jadi saya tadi dengar dari penjelasan Ustadz itu ada kayaknya sama ini. Jadi salah satu kemunafikan dari seorang yang sudah menerima ilmu ketika dia tidak mau membagikannya dengan orang lain begitu, atau misalnya menjadi guru, misalnya contoh sebagai guru ngaji terus belajar tahsin atau apa, terus tidak mau mengajarkan ke orang lain begitu. Nah, salah satu ada kendala, biasanya orang itu kadang sudah belajar, sudah ada ilmunya, cuman kadang ada ketakutan, tidak maunya itu bukan karena tidak ingin berbagi, tapi tidak percaya diri, merasa belum pantas untuk menjadi guru atau pembimbing seperti itu. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Iya, pertanyaan gini. Jadi orang yang tadi yang bisa terindikasi orang-orang munafik adalah mereka yang tidak mengamalkan. Jadi mereka yang tidak mengamalkan. Kalau mengajarkan mungkin tidak. Jadi mungkin kalau mengajarkan mungkin tidak, tapi yang tidak mengamalkan. Kayak misalnya dia mengatakan sholat, dia perintahkan orang untuk sholat, ternyata dia tidak sholat. Dia perintahkan orang untuk berpuasa Ramadan yang wajib, ternyata dia tidak berpuasa. Ini indikasinya orang-orang munafik atau orang-orang yang
melakukan perbuatan munafik. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang yang ingin mengajar, lantas belum ada kepercayaan diri atau merasa belum pantas? Ya, gimana ya? Kalau di dalam Quran, di bahasa Arab Quran itu saya lebih, kalau bahasa Arab Quran itu yang kelas saya itu, yang sekarang ada 3 kelas itu, saya pernah jelaskan begini, dan ini merupakan perkataan ulama juga. Siapa yang mengajarkan apa yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan lebih banyak ilmu kepadanya, atau Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak tahu. Jadi siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka Allah akan berikan dia ilmu yang dia tidak tahu. Dan cara murojaah atau mempertahankan ilmu, ya, mempertahankan ilmu itu dengan cara mengajar. Itu cara belajar terbaik. Jadi cara belajar terbaik itu yaitu dengan cara kita mengajar. Gitu. Makanya bagi siapa saja yang sudah bisa baca Quran, bagi siapa yang sudah memiliki pemahaman terhadap agama, walaupun bukan lulusan luar negeri, setidaknya dia sudah memiliki ilmu, dia sudah pernah belajar secara online kah, dan dia ingin berbagi, maka dia harus lakukan itu. Untuk apa? Untuk mempertahankan ilmunya supaya tidak hilang. Banyak orang yang, mohon maaf ya, lulusan dari, misalnya dari kampus lah, itu bisa berbahasa Arab sebelumnya, tapi karena tidak mengajar, maka bahasa Arabnya itu hilang. Begitu juga dengan ilmu agama. Dia mungkin kuliah, tapi karena dia tidak mengajar, apa yang pernah dia pelajari ternyata hilang. Begitu. Jadi kalau di masa Nabi, malaikat Jibril itu datang setiap setahun sekali kalau tidak salah. Untuk apa? Untuk mengecek hafalannya Nabi. Istilahnya seperti itu. Jadi Nabi memurojaah kepada Jibril. Di mana dalilnya itu, atau pernah tidak terjadi itu yang bisa dilihat dari dalil hadis? Pernah. Ketika Jibril datang dalam atau berperawakan sebagai seorang laki-laki, berpakaian putih, lantas dia duduk berhadapan dengan Nabi, lututnya bertemu dengan lutut Nabi, lantas kemudian dia mengajarkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu para sahabat yang melihat itu bertanya, siapa laki-laki itu? Rasulullah kemudian mengatakan itu adalah Jibril. Begitulah kurang lebih seperti itu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.